Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus dan Orang yang Tidak atau Belum Percaya. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 8. Terjemahan baru yang berbunyi demikian. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus pasti akan dikaitkan dengan orang percaya. Namun, tahukah kita bahwa Roh Kudus pun berkaitan dengan orang-orang yang tidak atau belum percaya? Perannya cukup berbeda. Bersama dengan orang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Maka jika dikaitkan dengan orang yang tidak atau belum percaya, Roh Kudus berperan untuk mempertobatkan setiap orang yang tidak atau belum percaya yang Tuhan telah tetapkan untuk diselamatkan. Dalam bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita, Yohanes menggunakan kata dunia untuk menggambarkan orang yang tidak atau belum percaya, orang yang tidak termasuk dalam umat perjanjian. Oleh sebab itu, banyak orang, termasuk bapak, ibu, saudara-saudari, dan juga saya, seharusnya dibinasakan oleh karena dosa yang menjadi natur kita. Tetapi Tuhan beranugerah untuk memilih kita, dan Roh Kudus berperan dalam diri kita. Apa saja perannya? Pertama, membuat kita menyadari akan dosa kita dan betapa kita membutuhkan keselamatan. Kedua, setelah kita menyadari kebutuhan kita akan keselamatan, Roh Kudus mengarahkan kita pada Kristus dan membantu kita untuk memahami kasih dan pengorbanannya. Ketiga, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Keempat, Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa kita telah menerima keselamatan melalui Kristus. Dan yang terakhir, Roh Kudus melahirbarukan serta menguduskan hati dan pikiran kita. Sehingga kita memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab fokus dari Roh Kudus adalah tentang Kristus, bukan yang lain. Dan satu hal yang kita imani adalah setiap orang yang telah ditetapkan untuk selamat pasti akan selamat. Tuhan akan pakai cara apapun, entah melalui alam ciptaannya, melalui tulisan-tulisan yang tidak sengaja kita temukan, melalui hamba-hamba Tuhan, ataupun melalui diri kita, agar kabar baik tentang keselamatan itu sampai kepada mereka. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kita dipanggil untuk menyaksikan tentang Tuhan dan keselamatan yang ada dalam Putra Tunggal-Nya, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, seperti apakah kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan? Bagaimana Roh Kudus menjamah dan melembutkan hati kita untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tumbuhkanlah semangat untuk mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang kami jumpai. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati mereka untuk menerima Putra Tunggal-Mu sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang Engkau sediakan bagi dunia ini. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.